Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada sub materi terkait dengan obat tradisional ya. Jadi kemarin-kemarin kita membahas terkait dengan obat kimia ya. Sekarang kita masuk dalam obat tradisional. Saya kira kalau kita mengatakan obat tradisional ini bukan lagi merupakan istilah yang asing ya. Oke, ya kita lanjut. Kita dulu masuk di pendahuluan ya. Ini saya kira dalam benak kita memang sudah diketahui bahwa negara kita atau negara Indonesia merupakan salah satu negara yang terdiri atas ini ya, atau negara kepulauan yang terdiri atas beberapa pulau ya, dan memang Indonesia terkenal dengan kekayaan tradisi ya, baik yang tradisi yang tertulis maupun juga tradisi-tradisi yang bersifat ini ya, turun temurun yang biasa disampaikan secara lisan ya. Ini ya, termasuk di sini bahwa Indonesia kaya terkait dengan ini ya, pengetahuan terkait perbintangan, arsitektur ya, kesusastraan, dan termasuk pengobatan tradisional ya. Indonesia ini adalah negara yang kaya akan pengetahuan mengenai pengobatan tradisional, dan hampir di setiap suku bangsa di Indonesia memiliki khasana pengetahuan dan cara tersendiri mengenai ini ya, mengenai bagaimana melakukan pengobatan secara tradisional ya. Sebelumnya biasanya naskah-naskah tersebut biasanya ditulis dalam naskah kuno, atau pengetahuan tersebut biasanya diturunkan secara turun temurun ya, melalui tradisi lisan ya, artinya informasi terkait dengan obat-obat tradisional atau pengobatan tradisional itu diketahui dari orang tua kita ya, orang tua kita juga mengetahui dari ya nenek kita, dan seterusnya ya. Itu sehingga memang Indonesia memang ini ya, kaya akan apa uh, apa tradisi ya, termasuk tradisi terkait dengan obat atau ramuan atau pengobatan tradisional ya. Kemudian kita lanjut. Menurut beberapa ahli atau seorang ahli mengatakan bahwa dalam masyarakat tradisional biasanya obat-obat tradisional itu dibagi atas dua ya, yaitu yang pertama tadi adalah obat atau ramuan tradisional, dan yang kedua adalah cara pengobatan ya. Jadi satu adalah obatnya, ramuannya atau satnya, oke, ya, bahan bakunya, dan satu mengenai cara bagaimana ya melakukan pengobatan ya, yang semuanya bersifat tradisional ya, sehingga obat tradisional ini memang bisa dipahami adalah bahan atau obat yang apa namanya digunakan secara turun temurun, digunakan oleh masyarakat untuk mengobati penyakit-penyakit tertentu yang bahannya diperoleh atau dapat diperoleh secara bebas di alam kita ya, alam kita ya. Nah, ini perkembangan terkait dengan penggunaan obat tradisional, oke, atau pengobatan dengan cara tradisional saat ini sangat berkembang sangat pesat ya. Khususnya ini ya, khususnya memang terutama pada ini ya, apa namanya, obat tradisional yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ini bisa kita lihat buktinya bahwa di masyarakat atau di pasaran ini biasanya kita ini ya, melihat semakin banyaknya bentuk-bentuk selain obat tradisional ya, dalam bentuk kemasan yang biasanya kemasan tersebut dibuat dalam bentuk yang bisa menarik minat konsumen. Dan tentu perkembangan ini membuat pemerintah dan instansi pemerintah terkait ini membuat aturan perundang-undangan yang mengatur dan mengawasi produksi dan peredaran obat-obat tradisional ya. Tentu ini dilakukan untuk ini, untuk maksud untuk menghindari atau menjaga masyarakat dari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan masalah kesehatan ya. Kemudian di sini juga saya menampilkan definisi dari obat tradisional ya. Jadi menurut buku formularium obat ini ya, formularium obat atau bahan alam, ini definisi obat tradisional
adalah bahan atau ramuan bahan ya. Yang ini sebenarnya bisa bahannya berupa bahan dari tumbuh-tumbuhan tadi ya, yang tadi sangat berkembang pesat. Kemudian juga bisa berasal dari bahan hewan atau berasal dari bahan mineral ya, atau termasuk sedian sarian atau galinik, dan atau campuran dari bahan tersebut ya di atas ini ya, dari tumbuh-tumbuhan ya, atau tumbuhan hewan mineral atau sedian galinik atau sarian yang secara turun-temurun digunakan pada masyarakat untuk pengobatan ya. Ini pengobatan secara tradisional, di mana pengobatan ini dapat diterapkan ya sesuai dengan tentu norma-norma yang berlaku di masyarakat ya. Tentu tadi memang yang saya bahasakan dari atas bahwa memang uh, penggunaan obat tradisional atau apa uh, pengobatan tradisional ini banyak berkembang pada masyarakat kita ya ini. Ya. Kemudian saya lanjutkan bahwa memang di masyarakat kita terkait dengan penggunaan obat tradisional ini memang apa namanya memunculkan suatu kesadaran ya, atau pengetahuan dari masyarakat bahwa penggunaan obat-obat tradisional ini memang memberikan efek yang bisa diperhitungkan ya. Dan kesadaran ini muncul dengan munculnya juga istilah ini ya, back to nature ya, atau kembali ke alam, yang memang sering hadir dalam produk yang kita gunakan sehari-hari ya. Nah, ini harus dipahami bahwa banyak ini ramuan-ramuan obat tradisional yang secara turun-temurun ini digunakan oleh masyarakat untuk pengobatan. Dan di masyarakat itu sebagian dari mereka itu biasanya beranggapan juga bahwa ini ya, pengobatan herbal ini tidak memiliki efek samping. Nah ini ya, jadi masyarakat ini sebagian besar juga mengatakan bahwa obat-obat tradisional atau bahan yang berasal dari alam tersebut tidak memiliki efek samping. Nah hal ini tentu merupakan suatu pendapat yang tidak sepenuhnya bisa diterima ya, pada semua tanaman ya. Nah ini karena ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sehingga ini ya memunculkan efek samping pada tanaman obat. Oke, ya diantaranya itu yang terkait dengan kandungan zat aktif pada tanaman yang berbeda-beda. Misalnya seperti ini kita lihat ya, contoh mahkota dewa. Oke, ini mahkota dewa ini yang digunakan sebagai pengobatan adalah daging buahnya ya. Oke, daging buahnya. Nah, tetapi apabila atau jika biji biji apa namanya biji, oke, biji dan kulit ikut tercampur, ini bisa mengakibatkan ini ya pusing, mual dan juga muntah. Oke, dan sama juga ya, ini seperti pada penggunaan cabai ya. Penggunaan cabai memang sebenarnya pada apa ibu hamil memang bagus, baik. Tetapi ini karena cabai ini berfungsi untuk memperkuat rahim ibu, maka memang penggunaan cabai Jawa di awal apa namanya di awal kehamilan itu memang ya itu hal yang dianjurkan. Tetapi apabila cabai Jawa diminum di trimester terakhir tentu akan mempersulit proses persalinan ya, sehingga ini menjadi beberapa hal yang mesti diperhatikan pada saat kita menggunakan obat-obat tradisional ya. Ya, dalam perkembangannya sebenarnya ya, dalam perkembangan penggunaan obat tradisional ini memang ini tadi yang saya bahasakan bahwa penggunaan yang paling pesat ini dalam masyarakat adalah merupakan campuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ya, sehingga biasa juga dikenal obat tradisional dengan istilah obat herbal ya. Nah, ini sehingga khusus untuk obat-obat herbal itu dikenal ini ya atau dibagi atas tiga kelompok besar ya. Yang pertama adalah ada istilah jamu. Oke. Kemudian ada juga obat herbal terstandar dan ada juga disebut dengan fitofarmaka. Ya, apa perbedaan dari ketiga uh, pembagian obat herbal tersebut? Ini kita akan
coba bahas secara ringkas ya. Yang pertama itu adalah jamu ya. Jadi jamu adalah obat tradisional yang biasanya disediakan secara tradisional. Misalnya ini biasa dalam bentuk serbuk ya, serbuk seduhan atau cairan yang biasa berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut. Ini digunakan secara tradisional ya. Pada umumnya juga jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep-resep yang merupakan resep peninggalan dari leluhur ya, yang disusun dari berbagai tanaman yang biasanya jumlahnya misalnya jumlahnya antara 5 sampai 10 macam bahan obat atau bahan tradisional, atau bahkan malahan bisa lebih dari lebih dari 10 resep ya, susunan ya. Atau dalam satu resep itu terdiri atas banyak bahan. Itu biasa kita lihat di pasaran ya, kalau ada biasa ke toko obat tradisional, toko jamu atau toko yang menjual obat-obat tradisional. Ini biasanya kita melihat ya, kalau kita melihat komposisinya, maka itu biasanya terdiri atas banyak bahan ya, tersusun atas banyak bahan ini. Untuk golongan jamu untuk pembuktiannya tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis. Artinya untuk membuktikan keamanannya tidak perlu kita melakukan penelitian sampai pengujian kepada manusia ya. Tetapi tentu untuk golongan jamu ini tentu cukup dengan bukti empiris ya, bukti empiris. Jadi jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun ya, mungkin bahkan ada juga yang mungkin sudah digunakan secara selama ratusan tahun, ini dapat menjadi bukti keamanan dari penggunanya. Oke ya. Oke, ini tentu lain nanti dengan golongan yang lain ya. Jamu biasanya juga diartikan sebagai obat tradisional yang disediakan secara tradisional, dan tadi juga tersedia dalam bentuk seduhan, pil maupun larutan ya. Ini untuk menjadi atau memenuhi suatu bahan atau komposisi atau susunan suatu bahan bisa dikriteriakan sebagai suatu jamu, maka ada beberapa hal yang dijadikan persyaratan. Yang pertama, bahwa dia harus aman ya. Jadi ini dinyatakan jamu kalau dia aman. Kemudian dia mempunyai klaim khasiat atau keamanan berdasarkan data empiris atau tadi yang kita bahas berdasarkan pengalaman ya, yang bersifat turun temurun. Oke. Kemudian yang ketiga, tentu jamu ini harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku ya. Ini yang harus juga saya jelaskan di sini terkait dengan jamu, bahwa suatu ramuan atau suatu bahan bisa atau masuk dalam kategori jamu apabila digunakan dalam masyarakat secara turun temurun dalam waktu paling singkat melewati 3 generasi. Ya, dimana kalau kita mengatakan 3 generasi, satu generasi itu bisa kalau seperti kita umur manusia anggaplah itu seperti maksimal 60 tahun, maka satu generasi itu bisa diratakan 60 tahun. Sehingga kalau kita mengatakan jamu itu atau bahan atau susunan atau ramuan suatu tanaman untuk menjadi jamu, maka harus melewati 3 generasi. Maka ya berarti 3 kali 60 tahun, berarti ya minimal tanaman tersebut sudah digunakan di masyarakat secara turun-temurun minimal selama 180 tahun ya. Dan ini tidak menimbulkan efek samping yang merugikan ya. Dan dimunculkan efek terapeutik sehingga itu bisa menjadi jamu. Oke. Ya, ini. Ya, kalau kita melihat logonya, ini jamu ya. Nah, ini adalah logo jamu. Oke, ini. Ya, kemudian kita lanjut pada obat herbal terstandar. Ya.
atau biasa orang istilahkan dengan istilah OHT ya, disingkat OHT. Jadi obat OHT ini adalah biasanya obat-obat tradisional yang berasal dari ini ya, ekstrak bahan tumbuhan, bisa juga dari ekstrak hewan atau maupun dari mineral ya. Apa namanya, maupun dari mineral. Untuk golongan OHT ini tentu apa namanya, untuk klaim khasiat perlu dilakukan uji praklinik ya. Ini untuk pembuktian ilmiah tadi terkait dengan ini ya, terkait mengenai standar ini ya, kandungan bahan yang berkhasiatnya, terkait juga dengan standar pembuatan ekstrak tanaman obatnya ya. Oke, termasuk juga standar pembuatan obat yang higienis dan uji toksitas akut maupun yang kronik. Ini ya. Nah, ini. Dalam proses pembuatan UHT memang juga ini biasanya berbeda dengan jamu. Ini kalau jamu tentu biasa menggunakan apa, peralatan yang masih tradisional atau sederhana, tapi untuk OHT atau obat herbal terstandar tentu sudah memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan tentu ya dengan harga yang mahal ya. Nah, dengan demikian tentu akan berimplikasi pada kebutuhan tenaga kerja yang telah memiliki pengetahuan dan keterampilan tentang pembuatan ekstrak. Oke, ini ya, ini. Sehingga untuk menjadi suatu obat yang dikategorikan sebagai obat herbal terstandar, yaitu harus memenuhi kriteria ya. Apa juga kriterianya? Tentu sama dengan tadi jamu, aman ya. Nah, tapi kemudian klaim wasiatnya bukan hanya berdasarkan pengalaman, tapi untuk OHT ini klaim wasiatnya sudah harus secara ilmiah ya. Artinya dia sudah pernah diujikan ya secara ilmiah, minimal diujikan pada hewan coba ya, hewan coba, dan menghasilkan efek sesuai dengan diharapkan ya. Nah, itu disebut dengan istilah uji praklinik ya. Jadi herbal terstandar ini sudah harus diuji secara praklinik. Kemudian tentu juga sama dengan jamu yang ketiga adalah memenuhi persyaratan mutu juga ya. Jadi mutunya harus ada dan tadi tambahan yang keempat bahwa untuk OHT ini telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Nah, sebenarnya untuk OHT ini Indonesia sudah banyak memproduksi ya obat-obat herbal terstandar. Oke. Ya, contohnya biasa kita lihat di apa? Kalau kita biasa melihat ini logonya ya, sekira ada atau Bapak Ibu kalau ke apotek atau di layanan kesehatan lain mungkin biasa melihat ya, melihat ini logo ini berada di terdapat pada kemasan seperti obat diabetes ya, diabetes, atau bisa juga untuk ini ya, diabetes untuk ini ya, kalau kita diare ya. Kemudian lelap ya. Oke, lelap ini biasa digunakan untuk orang yang mengalami kesulitan dalam ya, tidur ya. Kemudian seperti obat-obat atau obat herbal seperti Kiranti ya. Nah, ini sekira adik-adik yang ini wanita, sekira ini Kiranti pernah dilihat kemasannya ya ini. Dan untuk memang OHT ini ke depan merupakan golongan obat yang nanti ke depan tentu bisa dinaikkan statusnya menjadi obat fitofarmaka ya, fitofarmaka. Nah, kita lanjut kalau begitu ke obat fitofarmaka. Obat fitofarmaka ini merupakan jenis obat tradisional yang memang sebenarnya sudah dapat di ini ya, disejajarkan atau disamakan efeknya dengan obat-obat kimia atau obat modern. Karena tentu dalam pembuatan fitofarmaka proses pembuatannya telah terstandar dan hasilnya sebenarnya telah dibuktikan melalui uji klinik ya. Artinya khasiat atau klaim khasiat dari obat-obat ini telah diujikan bukan saja pada hewan tetapi juga sudah diujikan pada manusia ya, manusia, dan ya tentu apa namanya, menghasilkan efek terapeutik dengan efek samping yang sangat minimal ya ini. Ya, dari ketiga golongan obat tadi ya, jamu, OHT, kemudian fitofarmaka. Tentu tadi fitofarmaka merupakan ini ya, golongan atau apa namanya,
golongan obat ini ya, obat herbal yang mempunyai level paling tinggi dari segi kualitas dan keamanan ya. Ini tentu memang hal ini tadi yang saya singgung bahwa ya ini memang sudah melalui proses penelitian yang memang sangat panjang serta uji klinis yang detail ya. Oke, ya ini termasuk juga karena golongan Bitofarmaka ini merupakan golongan obat yang telah memiliki clinical evidence ya, dan tentu sebenarnya sudah bisa diresepkan oleh dokter ya. Ini kita bisa lihat logonya ya, logo Bitofarmaka ya. Ini jadi terkait dengan apa namanya kriteria obat yang jadi untuk Bitofarmaka itu adalah aman, tentu pertama aman, klaim khasiat melalui uji praklinis dan klinik tadi, kemudian juga tentu memenuhi persyaratan mutu yang berlaku dan telah dilakukan standarisasi bahan baku yang digunakan dalam produk jadi ya. Ya, oke, ini. Nah, yang perlu saya tambahkan juga bahwa sebenarnya juga di Indonesia ini sudah bisa juga memproduksi obat-obat untuk ini ya pada golongan Phytofarmaka ya. Contohnya seperti ini ya Stimono. Kita sekarang Stimono ini merupakan obat yang banyak kita lihat ini diproduksi oleh PT Dexa. Tentu ini digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh. Apalagi sekarang di masa pandemi corona ini, maka obat ini sekira banyak ini ya, banyak beredar di masyarakat. Oke, ini tadi logonya ya. Jadi kalau kita lihat gambar logonya ini biasanya ini ya, logo Jarjaridon yang membentuk bintang dalam lingkaran ya. Ini kita bisa lihat logonya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi, kalau kita merujuk pada buku Formularium Ramuan Obat Herbal Indonesia, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan bagaimana pengelolaan obat tradisional ya. Jadi dalam buku tersebut dibahasakan sebenarnya bahwa ramuan obat tradisional atau herbal sebenarnya tidak boleh digunakan dalam keadaan gawat darurat ya, dan termasuk keadaan yang berpotensi membahayakan jiwa ya. Oke. Kemudian untuk obat-obat tradisional ya, tradisional sebenarnya tidak boleh digunakan sebagai obat mata. Oke. Maksudnya tidak boleh digunakan sebagai obat tetes mata. Kemudian tidak boleh juga digunakan pada penggunaan intravaginal dan termasuk pada parenteral, dan tidak boleh mengandung alkohol lebih dari 1% ya. Oke, ya, dan untuk menjadi obat tradisional tadi, maka obat tersebut tidak boleh sama sekali mengandung bahan kimia obat, oke, atau diistilahkan dengan BKO ya. Ini kan di lapangan itu biasanya biasa oleh Balai POM ini ya, sediaan obat tradisional disita karena dianggap palsu. Kenapa? Karena ternyata di dalam obat tradisional tersebut terdapat ya obat kimia ya, obat kimia ya. Seperti contoh diklaim obat ini bisa memperbaiki atau menangani asam urat ya. Ternyata di dalam obat tradisional tersebut setelah diuji oleh Balai POM ini terdapat allopurinol di dalamnya ya. Sehingga ya tentu ini menjadi hal yang berbahaya. Sehingga obat tradisional tidak boleh mengandung bahan kimia obat ya. Ini. Kemudian kalau dalam perebusan obat tradisional, perebusan simplice itu biasanya dilakukan selama 15 menit ya, atau pada suhu 90 atau 98 derajat Celcius dengan api kecil. Ini biasa diistilahkan dengan impusa ya. Oke, ini. Sedangkan kalau untuk perebusan ini biasanya simplice itu dididihkan selama 30 menit pada suhu yang sama ya, 90 sampai 90 sampai 98 derajat Celcius dengan api kecil juga ya. Biasa juga disebut dengan dekokta ya. Ini untuk alat perebusan yang biasa digunakan ini tidak boleh menggunakan logam kecuali logam yang stainless steel. Oke, dan sebenarnya direkomendasi sebaiknya menggunakan bahan yang terbuat dari kaca, bisa juga keramik atau porselin. Oke, ya ini
Kemudian kalau istilah seduhan ini sama biasa kalau kita membuat teh ya. Jadi seduhan ini menggunakan air mendidih, dituangkan ke dalam simplicia, kemudian ditutup dan didiamkan 5 sampai 10 menit. Oke, dan simplicia yang digunakan harus dicuci ini ya, bersih sebelum diproses. Ya, terkait dengan satuan ya, satuan takar dalam penggunaan ramuan obat tradisional kita bisa lihat di sini ya. Kalau dalam kita biasa ini ya melihat pada buku-buku bagaimana pengobatan obat rasional, itu kita biasa mendengar istilah atau kita diperintahkan mengambil satu genggam. Oke, ya satu genggam ya, diambil sebanyak satu genggam daun A. Ini. Jadi kalau satu genggam itu sebenarnya setara dengan 80 gram bahan segar ya. Oke, ya, jadi memang itu ini harus diikuti supaya apa bahan alam yang digunakan sebagai obat tradisional memang ya menghasilkan efek sesuai dengan yang diharapkan ya. Jadi satu genggam itu setara dengan 80 gram bahan segar. Kemudian kalau kita menggunakan bahan kering, oke, maka bahan kering tersebut atau suplesia itu setara dengan 40 sampai 60% dari bahan segar, gitu ya perbandingannya. Oke, ya karena tentu kalau bahan itu sudah dikeringkan tentu kadar airnya akan berkurang ya. Sehingga kalau kita mau menyetarakan maka bahan kering itu setara dengan 40 sampai 60 bahan segar. Kemudian kalau kita diperintahkan mengambil satu ibu jari ya, ambil rimpang sebanyak satu ibu jari, maka satu ibu jari tersebut setara dengan 8 cm atau kalau kita timbang segarnya setara dengan 10 gram ya, 10 gram bahan. Nah, kemudian kalau ada kita diperintahkan mengambil satu cangkir ya, satu cangkir, maka satu cangkir itu setara dengan 100 ml air ya, 100 ml air. Oke, ya, kemudian kalau ada istilah satu gelas, maka satu gelas itu setara dengan 200 ml. Oke, ya. Kemudian kalau ada perintah satuan takar mengambil satu sendok makan, maka satu sendok makan itu setara dengan 15 ml ya. Dan satu sendok teh itu setara dengan 5 ml ya. Ini sekira kalau kita biasa mengkonsumsi atau memberikan pasien obat ini dalam bentuk cairan atau sirup, kita biasa ini ya diperhadapkan pada ini ya, satu sendok makan, satu sendok teh ya. Oke, jadi kalau diperintahkan mengkonsumsi obat satu sendok teh maka tentu setara dengan 5 mili. Oke, ya kalau satu sendok makan maka setara dengan 15 mili. Ya, ini. Ya, oke. Sebagai contoh, saya akan berikan sedikit contoh tanaman obat yang bisa digunakan ya, yang telah melalui pengujian. Contoh yang pertama adalah bengle ya, atau biasa disebut dengan ini ya, Singiber Furfurium Rox ya. Ini kita bisa lihat gambarnya di sebelah kiri ini. Ini adalah bengle. Oke, ini tanamannya, ini rimpangnya. Oke, bagian yang biasa digunakan tentu rimpang ini ya, rimpang yang segar. Oke, jadi bengle ini biasa digunakan atau bermanfaat sebagai obat untuk sakit kepala 7 keliling, ya, 7 keliling ya. Ini um, untuk terkait dengan larangan ya penggunaan obat ini buat pasien, kemudian termasuk efek sampingnya ini belum ada laporan ya, belum ada laporan sehingga masih aman. uh, Interaksinya juga masih aman ya, belum ada laporan. Untuk penggunaan sebagai obat sakit kepala 7 keliling, maka bengle ini digunakan dosisnya adalah 2 kali 5 gram rimpang per hari. Oke, ya jadi 2 kali 5 gram rimpang per hari ya. Ya. Jadi cara pembuatannya atau penggunaannya adalah rimpang ini dihaluskan, ditumbuk halus. Oke, ya kemudian ditambahkan sedikit air ya. Jadi ceritanya ini kita membuat adonan ya, adonan seperti bubur. Oke, ya adonan tersebut kemudian ditempelkan di pelipis dan dibiarkan sampai kering.
Nah, ini dilakukan ini ya, sebanyak 2 kali sehari ya. Jadi, eee, apa, eee tiap adonan itu, setara dengan 5 gram ya. Jadi 5 gram ya, jadi anggap kita gunakan, pada pagi hari, oke, ya itu berarti, digunakan ini ya, 5 gram rimpang kemudian dihaluskan, kemudian ditempelkan pada pelipis, ya. Selanjutnya contoh yang kedua ya, yang, saya berikan adalah teh, oke, atau biasa disilakan dengan, Camellia sinensis Linn ya, ini. Sekira kalau kita, mengatakan teh itu bukan ini ya, bukan nama yang asing, tentu kita sering meminum teh, walaupun mungkin kita tidak pernah melihat tanaman ini ya, tanamannya secara langsung. Oke, ya ini ya, ini tanamannya agak sedikit ini ya, contoh tanamannya ini sebelah kiri ini, eee, apa, ini, banyak kalau di Sulawesi banyak terdapat ini ya, di Malino ya. Kalau ada yang pernah ke Malino, tentu, mesti masuk ke ini ya, kebun teh ya, ini. Tentu bagian yang digunakan dari teh ini adalah pucuknya ya, pucuk, sama juga kalau kita, bahan dari pembuatan ini ya, teh celup ya tentu menggunakan juga pucuk ya, pucuknya, dan ini bermanfaat digunakan untuk menangani sakit kepala sebelah. Oke, ya sakit kepala sebelah ya ini. Um, untuk penggunaan ini, teh ini ternyata menimbulkan ini ya, atau terdapat efek samping ya. Ya ini. Jadi efek sampingnya ya, seperti kalau, ya kita meminum 5 cangkir atau lebih per hari, yang mengandung sekitar 100 miligram kafein, ini dapat menyebabkan gangguan-gangguan, termasuk gangguan pencernaan ya. Gangguan pencernaan bisa juga, menimbulkan rasa lemah, gelisah, gemetar ya, sukar tidur, bingung, jantung berdebar-debar ya, sakit, sesak napas, dan kadang-kadang kita menjadi sembelit ya, susah buang air besar. Oke, itu. Dan, teh juga ternyata, bisa menimbulkan interaksi ya dengan obat ya. Jadi obat-obat yang diminum bersama teh ini, akan mengganggu ya absorpsi daripada obat tersebut di usus ya. Jadi sebaiknya kalau kita mengkonsumsi obat ya tentu jangan, dikonsumsi dengan teh ya, tentu dengan air putih ya ini. Dosisnya ini ya untuk menghilangkan sakit kepala jadi, 3 kali 8 gram pucuk daun per hari ya. Bagaimana cara, pengolahannya? Jadi, bahan diseduh, oke, dengan satu cangkir air, oke, satu cangkir air mendidih, kemudian didiamkan, saring. Itu, hasil saringan itu dapat ditambahkan dengan sedikit air jeruk nipis atau madu, kemudian diaduk dan diminum sekaligus ya. Jadi ini diminum 3 kali sehari ya. Tiap, eee formula atau tiap racikan itu mengandung 8 gram, pucuk daun ya. Kemudian yang ketiga adalah, sambiloto ya. Sambiloto atau biasa, distilahkan dengan Andrographis paniculata Bursners ya. Jadi itu adalah tanaman, asalnya disertai dengan ini ya, autornya atau penemunya ya. Kita bisa lihat gambar di samping ini adalah gambar sambiloto. Sekira ini juga merupakan, tanaman yang banyak kita dapatkan di sekitar kita ya ini. Bagian yang digunakan ini adalah, herba segar ya, herba segar, dan ini sambiloto bisa digunakan sebagai penurun demam. Oke, ya, untuk, sambiloto ini ternyata, larangannya adalah dikontraindikasikan buat ibu hamil ya, kemudian, termasuk, ini ya, ibu yang menyusui. Oke, ya ini. Ternyata juga dia bisa memunculkan efek samping berupa alergi, oke, kemudian mual,
muntah, dan kehilangan nafsu makan atau selera makan ya. Interaksi obat ini ternyata sambiloto ini ya dapat berinteraksi dengan obat-obat pengencer darah ya. Kemudian bisa juga berinteraksi dengan obat-obat penekan sistem imun dan termasuk obat-obat isoniazid. Oke, sehingga obat ini atau sambiloto ini apabila digunakan dengan obat pengencer darah, penekan sistem imun dan isoniazid, maka tentu harus digunakan dengan jarak ya, jarak waktu. Oke, tidak boleh digunakan secara bersama-sama. Dosisnya 3 kali 10 sampai 15 gram herba per hari. Oke. Dan bagaimana cara pengolahannya adalah bahan direbus. Oke, bahan direbus dengan 2 gelas air sampai menjadi separuhnya. Oke. Hasilnya didinginkan, kemudian disaring, bisa ditambahkan madu secukupnya, kemudian minum sekaligus ya. Ya, sekira itu materi yang bisa saya sampaikan ini hari. Saya harap adik-adik sekalian atau Bapak Ibu sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.